Cek cek cek, Bismillah, Bismillah. Iya Ustazah, jadi untuk video di sini itu kita arahkan untuk Ustazah Eva perkenalan dulu dong. Nah, Masya Allah. Iya Ustazah, jadi untuk biayanya sendiri itu berapa tuh Ustazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga semua dalam kondisi sehat. Kita langsung saja, kita tebak siapa di samping saya. Masya Allah. Mungkin banyak yang sudah tahu ya, tapi yang bagi yang belum tahu kita arahkan untuk Ustazah Eva perkenalan dulu dong, Ustazah. Terima kasih ya, Umum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Erviana atau biasanya disapa di sekolah itu Ustazah Eva. Ya, alhamdulillah hari ini diberi amanah sampai detik ini untuk menjadi kepala sekolah di sekolah dasar yang dikelola oleh Ummu Rizki ya begitu. Insya Allah, singkat ya. Oke, baik. Nah, teman-teman semua sudah kenal kan dengan Ustazah Eva. Insya Allah beliau adalah kepala sekolah SD Taman Karimah. Yang Masya Allah nanti untuk detailnya jangan di skip ya buat teman-teman semua ayah bunda yang ingin tahu lebih jauh, lebih dalam lagi tentang profil sekolah SD Taman Karimah. Insya Allah ikuti terus. Nah, langsung ke pertanyaan nih, Ustazah. Siap ya Ustazah ya? Siap. Ditanya apa ya? Banyak nih kayaknya. Ustazah, untuk sekolah SD Taman Karimah nih, mungkin ada yang di luar sana baru dengar nih Ustazah. Mungkin bisa di-spill nih profil sekolahnya seperti apa Ustazah? Silakan. Terima kasih ya Ummu atas pertanyaannya. Alhamdulillah ya, saya gitu ya ikut menjadi bagian dari pendidik di Sekolah Dasar Taman Karimah. Alhamdulillah sekolah ini sudah berjalan dan untuk profilnya sendiri sekolah ini berada di Jalan Tajur ya, RT 12 Desa Pait ya, tepatnya di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Pasir, ada di Kalimantan Timur ya teman-teman ya, Bunda. Dan alhamdulillah sekolah kami punya visi misi. Yang pertama visinya adalah ingin menjadi sekolah yang melahirkan generasi penghafal Quran dan insya Allah menjadi pemimpin masa depan nantinya. Baik, insya Allah. Visinya ini insya Allah mulia juga ya, senada sejalan dengan visinya. Yang pertama ya tadi, kami sekolah ini ingin mencetak generasi penghafal Quran. Dan tidak hanya untuk menghafal Quran saja, tapi dalam perjalanannya kami juga menyiapkan guru-guru solih yang nanti akan mengajarkan anak-anak tadi, siswa-siswanya. Lalu juga dalam perannya tidak hanya berfokus kepada gurunya, tapi kami juga melibatkan orang tua, yang dimana sebagai yang kita tahu ya Umum, orang tua itu adalah pendidik utama. Jadi sekolah akan mengembalikan peran utama dari pendidikan itu kepada orang tua dan sekolah itu menjadi partnernya. Jadi kita saling bekerja sama antara sekolah dengan orang tua di rumah. Nah, selain itu juga kami bekerja sama gitu ya. Kami mensinergikan tidak hanya cukup dengan orang tua, tetapi juga dengan pemerintah yang ada dan juga lembaga-lembaga pendidikan yang ada di sekitar tempat kami gitu ya. Lalu juga tidak mencukupkan sampai di sana, kami juga ada lagi ini banyak ya, karena Masya Allah ya, Taman Karimah ini kan punya visi misi yang luar biasa. Tadi visinya luar biasa, misinya juga kami ingin mensyiarkan, mendakwahkan bagaimana metode pendidikan dalam Islam. Ya, mulia sekali Ustazah, Masya Allah. Nih ayah bunda nih, jangan kemana-mana ya, dengarkan terus insya Allah ya. Sangat worth it nih untuk didengarkan, apalagi nih sudah musim PPDB ya. Insya Allah mungkin banyak di luar sana nih Ustazah, ayah bunda yang rada-rada agak galau gitu, bersekolah di mana nih begitu anak-anak kami. Tentu kita yakin ya ayah bunda di luar sana itu pasti ingin memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak mereka tentunya insya Allah. Nah kita sudah tahu profilnya nih, Masya Allah profilnya luar biasa. Semoga Allah mudahkan ya Ustazah ya untuk mewujudkannya ya, Masya Allah. Oke, karena tadi itu kita sudah dengar profilnya, tentu kita ingin tahu juga nih metode pembelajarannya itu apakah sama dengan yang lain-lainnya atau seperti apa, ada keistimewaannya apa begitu?
Ustazah? Baik, ya terima kasih kembali Umu atas pertanyaannya ya. Jadi berbicara tentang metode, tentu banyak sekali metode dalam pembelajaran yang Ya, diberikan betul. kepada anak-anak. Ya, benar-benar. Nah, tentu saja ada istimewanya, ada kelebihannya, dan tidak sama dengan sekolah pada umumnya. Oke. Tapi mungkin ada sekolah beberapa yang juga menggunakan metode yang sama dengan metode yang kami pakai. Nah, untuk metode pembelajaran sendiri, kami menggunakan metode talqiyan firqiyan. Ini untuk pembelajaran umumnya. Jadi di sini guru tidak hanya mentransfer ilmu saja, tetapi ilmunya itu dijadikan sebagai pemikiran, sehingga ketika ilmu sudah menjadi pemikiran mereka, nanti akan diaplikasikan, akan disesuaikan dengan amalnya. Jadi apa yang ditransferkan ilmunya itu sesuai dengan apa yang perilaku mereka gitu, amalan mereka, sikap-sikap mereka. Dan itu gurunya tentunya harus memberi contoh yang terbaik, sehingga siswanya juga mengikuti yang sama. Pun itu tidak hanya pengaplikasiannya di sekolah saja, itu berlaku juga nanti ketika anaknya sudah berada di rumahnya masing-masing, pun juga ketika mereka di masyarakat. Nah, itu untuk talqiyan firqiyan, untuk metode secara keseluruhan. Tapi dan keistimewaan ini kan sekolah kami punya program untuk tahfiz ya, Umu ya. Jadi kalau di tahfiz, pelajaran untuk hafalan Qur'annya, kami punya metode namanya talaqi lafzi. Nah, talaqi lafzi ini ketika anak-anak belum bisa membaca Al-Quran, ya, dalam artian berarti mereka belum tahu bagaimana bacaannya. Jadi nanti gurunya akan mentalaki. Jadi gurunya nanti akan membacakan bagaimana bunyi surahnya. Misalnya menghafal surah An-Nas, nanti gurunya kan akan membacakan ayatnya satu persatu, lalu nanti siswanya mengulang apa yang dibacakan gurunya. Jadi dari mendengar itu untuk biasanya di kelas 1 ya. Karena tidak semua anak-anak belum belum bisa membaca Al-Quran kalau usianya masih di kelas 1. Tetapi juga kami ada penunjangnya, Umum. Jadi ketika anak-anak belum bisa membaca Quran, di sekolah kami ada pelajaran untuk bisa membaca Quran, namanya pelajaran tahsin. Jadi sinergi antara ada tahfiz, ada tahsin. Jadi di tahsin nanti anak-anak akan diajarkan cara membaca Quran, dan kami menggunakan metode Umi. Nah, jadi insya Allah metodenya ini lebih mudah gitu untuk anak-anak. Gitu untuk metode pembelajaran. Menarik ya, Ustazah. Jadi metodenya ini mungkin sangat spesial nih ya. Jadi kayak tidak ada alasan bahwa gimana ya, ada di SD Taman Karimah ini ada tahfiznya anak saya tapi belum bisa baca Quran. Jadi tidak masalah begitu ya. Kalau anaknya pun belum bisa membaca Quran, karena ada metode yang dinamakan tadi metode apa, Ustazah? Talaqi lafzi untuk penghafal Quran. Dan ada metode Umi dengan untuk tahsin yang setahu kita tuh metodenya sangat mudah ya kita praktekkan buat anak-anak nih khususnya. Wah, menarik sekali Ustazah ya, metode pembelajaran tadi seperti yang sudah dijelaskan Ustazah. Dan untuk proses kegiatan belajar mengajarnya nih dalam sehari-hari ini, gambarannya seperti apa nih Ustazah? Insya Allah ya, ini pasti banyak yang bertanya-tanya di Taman Karimah itu pembelajarannya bagaimana, karena memang sekolah ini kan istimewa ya, ya. Jadi tidak bahasanya tidak semua sekolah itu seperti ini. Nah, keistimewaan kami adalah kami gitu ya, alhamdulillah ini full day umum. Untuk pembelajarannya dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, untuk hari Senin kami akan mengikuti apel Senin. Nah, untuk melatih kedisiplinan juga gitu, nomor 5. Mereka mengikuti apel. Nanti akan mulai pembelajaran untuk tahfiz yang pertama. Tahfiz itu kurang lebih selama 2 jam, 2 jam pelajaran ya. Lalu setelah tahfiz nanti ada pelajaran tahsin. Nah, setelah selesai tahsin selama 2 jam juga, dilanjutkan nanti kami ada sholat duha bersama. Nah, setelah sholat duha bersama atau berjamaah, lanjut nanti ada KBM untuk kegiatan pembelajaran. Jadi di SD Taman Karimah ini selain tahfiz dan tahsin ada pembelajaran penunjang umumnya yang lain. Jadi ada pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran matematika, geografi, sains, sakofah Islam, yang dimana kalau di luar mungkin dikenalnya dengan pendidikan agama Islam atau PAI, kalau di kami namanya sakofah Islam, atau di luar namanya PKN, IPS, di tempat kami namanya geografi, atau di luar namanya sains, di tempat IPA, terbalik, IPA, kalau di tempat kami namanya sains. Sebenarnya
kurang lebih tapi beda penamaan. Dan Oke. selain itu juga kami punya pelajaran bahasa Arab nih. Keren di tuh. SD ini belajar bahasa Arab, lalu belajar bahasa Inggris juga. Oke. Ada di SD Taman Karimah. Iya, iya, Nah, iya. selain itu juga ada ekstrakurikulernya. Nah, tadi setelah selesai duha, anak-anak ini ada istirahat, ada snacknya, mereka ada waktu makan. Setelah snack baru kan masuk pembelajaran pertama. Nah, nanti disesuaikan dengan jadwalnya. Bisa di antara tadi ya, mata pelajaran yang sudah saya sebutkan. Lalu setelah itu jam 11.30 anak-anak akan diistirahatkan, atau yang kami kenal di sekolah kami namanya qailullah umum. Jadi ada waktu anak-anak untuk istirahat Ya, tidur ya, ya. siang. Nah, sebelum dilanjutkan. Setelah itu ketika masuk waktu zuhur, nah kan tentunya kita harus bangun untuk mempersiapkan sholat zuhur. Nanti anak-anak akan dibangunkan. Setelah itu dibangunkan, anak-anak diarahkan untuk, alhamdulillah di sekolah kami, lingkungan sekolah kami dekat sekali dengan musola. Iya. Nah, namanya musola Umar bin Khattab gitu, Masya Allah itu. Jadi anak-anak diarahkan ke musola untuk mengikuti sholat berjamaah. Oke. Setelah itu, setelah selesai, lalu anak-anak kembali ke sekolah, dan di sini waktunya anak-anak untuk mengisi energi lagi ya, makan siang. Makan siang. Nah, setelah mereka selesai makan siang, akan melanjutkan satu kali lagi untuk kegiatan pembelajaran mata pelajaran. Setelah itu baru nanti pulang sekolah, karena tadi ya full day sampai hari Jumat. Ya, Dan ya. kegiatannya dalam sehari tuh insya Allah sama, tetapi ada perbedaan juga. Misalnya di hari Selasa, nah kegiatan di awal mereka tidak tahfiz tasim dan tidak apel Senin lagi. Kalau Senin apel Senin, kalau di hari Selasa nanti ada kegiatan senamnya dulu sebelum mulai senam, atau bermain, kegiatan yang melatih motorik anak-anak. Jadi menyiapkan mereka sudah di sekolah itu sudah siap, sudah dengan suasana yang bahagia, dengan suasana senang tadi ya, karena bisa bermain dan berolahraga juga sehat. Selasa juga Masya habis bersama di Jumat. Hari Jumat ini spesial. Sebelum mulai tahfiz kami ada storytelling. Nah, biasanya guru-guru akan bercerita, berkisah tentang kisah-kisah teladan Nabi, kisah para sahabat, itu kisah-kisah yang memberikan hikmah, memberikan pelajaran yang baik kepada anak-anak. Nanti kedepannya juga akan ada pembedaan lagi, mungkin anak-anak juga nanti akan storytelling juga. Jadi selain guru juga anak-anak nanti akan terlibat dalam Dilatih ya, begitu. Wah, langsung praktek gitu ya. Karena dapat ilmu langsung praktek. Aduh, menarik banget ini Ustazah. Satu paket komplit. Nah, ini dia nih yang spesial banget di SD Taman Karimah ini. Masya Allah ya ayah bunda semua, mungkin boleh nih ya ditimbang-timbang lagi, mungkin mudah-mudahan kita berjodoh ya dengan ayah bunda di luar sana yang ingin mendaftarkan anaknya, boleh ditimbang-timbang dulu nih dengan mendengarkan penjelasan dari Ustazah Eva. Mudah-mudahan bisa klik ya kita ya. Ini tawaran menarik sekali nih dari sekolah SD Taman Karimah. Oke, kita masih banyak nih Ustazah. Ya. Boleh ya? Kita sangat penasaran soalnya ya teman-teman semua ayah bunda. Nah ini ya yang kabarnya ya SD Taman Karimah ini agak spesialnya lagi di sinergi orang tua nih, mungkin bisa dijelaskan nih kepada teman-teman semua di sana yang penasaran bagaimana sih teknis sinergi dari orang tua seperti yang Ustaz jelaskan tadi kan, karena peran ayah bunda itu orang tua itu menjadi pendidik nomor 1 begitu, dan sekolah sebagai partner begitu. Itu gimana tuh Ustazah? Ya, ini memang spesial gitu ya peran orang tua dalam pendidikan anak-anak. Iya, benar-benar. Kita sepakati bersama, kita ketahui bersama bahwasanya orang tua itu adalah pendidik utama. Tentunya dalam sekolah ini kami juga ingin orang tua memiliki peran tersebut. Nah, bahasanya jadi ketika dalam proses ini sekolah dengan orang tua namanya bersinergi. Bersinergi, oke. Di sini ketika guru ya ini memberikan pengajaran, memberikan pendidikan di sekolah, maka orang tua memberikan pendidikan pengajaran di rumah, tetapi dengan cara dengan hal yang sama. Tidak ada perbedaan apa yang diberikan di rumah dengan apa yang diberikan di sekolah, maka sehingga supaya bisa berjalan. Dan perannya ini makanya di kami orang tua ini ada kegiatan parenting. Ayah dan bunda akan diberikan pengetahuan, akan diberikan ilmu oleh sekolah tentang parenting. Lalu juga mungkin ada beberapa kali menghadiri agenda di sekolah yang dimana ini memang sangat penting sekali kehadirannya untuk menunjang pendidikan ananda di rumah. Jadi istilahnya sebenarnya memberikan kemudahan. Sekolah ini memberikan trik, memberikan cara kemudahan-kemudahan bagaimana orang tua mendidik anaknya di rumah. Lalu di sini kan peran ayah, kalau di
ayah itu kan sebagai kepala sekolah kalau di rumah. Iya, iya. Kalau di Iya, sekolah benar. mungkin kan kepala sekolahnya saya. Iya. Kalau di rumah kepala sekolahnya itu adalah ayah. Ayah, ya. Ayah yang mengkontrol bagaimana pembelajaran di rumah itu berjalan. Oke. Dan ibu mungkin sebagai wali kelas Wali. kalau di rumah. Kalau di sekolah kan ada wali kelasnya sendiri, ada gurunya sendiri. Nah, kalau di rumah ibu itu sebagai wali kelasnya, jadi yang berinteraksi langsung dengan anak-anaknya. Jadi peran orang tua di sini inilah yang dikatakan peran utama. Jadi ketika di rumah orang tua yang berperan dalam pendidikan, ketika di sekolah maka guru-gurunya tadi yang memiliki peran tadi yang mendidik di sekolah. Dan ketika ini bersinergi, ketika ini berjalan dengan baik, bisa dilihat hasilnya, outputnya kepada anak-anak itu bagaimana. Jadi ketika anaknya ya di rumah dididik orang tuanya dengan baik, di sekolah dididik dengan gurunya dengan baik, maka output hasilnya akan menghasilkan anak yang memiliki kecerdasan yang melejit, akan solih anak-anaknya ini. Insya Allah ya, seperti itu. Masya Allah, tergambar dengan sangat jelas ya teman-teman semua, ayah bunda. Sinergi orang tua ini sangat penting ya, jadi jangan disepelekan seperti itu. Jadi bukan seperti beban tanggung jawab pendidikan anak itu orang tua taunya nih saya bayar begitu ya, terus udah nggak tidak ada urusan lagi, cuma membayar seperti itu bulanannya dan lainnya, tapi tidak ada kewajiban untuk mendidik anaknya di rumah seperti itu. Ini mungkin izin menambahkan ya, boleh. Jadi ketika mungkin kita melihat ya di saat zaman ini ya, tidak sedikit sekolah-sekolah mungkin yang dianggap sebagai tempat penitipan untuk anak-anak saja gitu ya. Jadi ini laundry ya kan yang lagi marak tuh sekolah seperti laundry saja gitu ya. Anaknya sudah ditaruh sekolah, inginnya ketika kembali ke rumah anaknya sudah selesai, anaknya sudah jadi baik dan soleh. Iya. Tapi di tempat kami tidak menerapkan yang seperti itu. Jadi kita ya sekolah dengan yang di rumah ini juga saling bekerja sama. Jadi misalnya kalau bahasanya tadi pakai istilah laundry tadi ya, ketika kita mengharapkan di sekolah itu kita sudah cuci, sudah bersih, di rumah tinggal beres tinggal pakai. Padahal nanti juga bisa jadi nanti ketika dalam perjalanan pengantarannya mungkin akan ada kusut, ada bercak atau bagaimana, maka di rumah juga perlu melihat lagi nih apakah ini masih perlu disetrika lagi atau perlu yang lecek tadi ya, ada noda-nodanya perlu dikibas-kibas dan segala macam. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi ketika di sekolah sudah memberikan yang terbaik, maka di rumah juga harus diberikan yang terbaik. Jadi tidak mencukupkan pemberiannya itu dari sekolah. Makanya kita butuh yang namanya sinergi tadi di sini. Dan tentunya dalam sinergi ini mungkin orang tua juga bertanya-tanya, saya kan bukan guru Ustazah, saya ini bukan lulusan pendidikan, saya banyak tuh kurang pengetahuannya. Kami di sini membuka tadi yang namanya ada parenting, ada kelas parenting. Jadi untuk mendapatkan ilmunya tidak harus mencari kemana-mana, datang saja ke sekolah gitu ketika diadakan agenda-agenda yang dimana ini dapat memberikan ilmu pengetahuan yang lebih. Jadi ayah bunda untuk orang tua wali murid ketika merasa tidak mampu atau kurang ilmunya, maka jangan bersegan-segan untuk hadir. Ayo kita cari ilmunya, apa yang kita butuhkan untuk pendidikan anak di rumah, bagaimana kita mengatasi hal-hal yang semisalnya ini di luar dari kemampuan kami tidak pernah menghadapi yang semacam ini. Maka ayo kita saling sharing untuk parenting ataupun kita ikut latihan-latihan yang dimana itu dapat memberikan pengetahuan, wawasan sehingga kita tahu kita siap menghadapi ketika anak-anak itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Seperti itu. Jadi itu makanya kita perlu sinergi antara sekolah dengan wali murid, dengan guru-guru, dengan orang tua. Jadi sekolah juga tidak membiarkan saja yang wali muridnya itu kesulitan dalam mendidik anaknya. Tentu ada kayak komunikasi, pendekatan, controlling, mungkin kayak curhat-curhat gitu kepada wali kelasnya gitu ya, untuk menyelesaikan atau memberi solusi atau apa sih yang harus saya lakukan seperti itu ya. Mungkin dari kita nih banyak ya, dari termasuk saya juga saja keterbatasan nih dalam ilmu-ilmu parenting tadi, ilmu-ilmu tentang mendidik anak. Mungkin punyanya ilmu yang dulu, tapi kan belum tentu relate dengan anak-anak zaman sekarang. Jadi kita tentu juga sebagai orang tua harus selalu ya saja terus bersemangat mengupdate ilmu-ilmu yang terus berkembang begitu ya, untuk bagaimana membuat anak-anak
kita ini menjadi soleh dan solihah, ya tentunya dengan akidah Islam itu tadi yang ditawarkan oleh sekolah SD Taman Karimah, ya Masya Allah. Izin menambahkan sedikit. Boleh banget Ketika Ustazah. mengatakan akidah Islam, saya langsung teringat kembali. Ya, mungkin tadi belum saya sampaikan di awal. Iya. Di sekolah kami di SD Taman Karimah, ini kurikulumnya, alhamdulillah kurikulumnya berbasis akidah Islam. Iya. Jadi dalam pembelajarannya itu tentu selalu mengacu kepada Al-Quran, hukum dan Sunnah. Gitu. Masya Jadi Allah. relate gitu. Jadi insya Allah itu tadi. Itu ya yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan zaman. Saya sih secara global saja ya Ustazah, kenapa ya kadang berpikir ini masalahnya di mana, seperti itu dengan kondisi anak yang Masya Allah sekarang ini yang Umu juga punya anak ya, tentunya kesulitan sekali dalam membersamai anak-anak di rumah begitu, yang Masya Allah ketika ada diberikan ilmu-ilmu parenting dari sekolah, kita tidak terlalu kesulitan gitu ya. Yang penting ada niat, ada keinginan untuk terus membekali diri ya, bukan hanya anaknya saja ya. Kalau di SD Taman Karimah ya, suruh belajar gitu. Nih kamu belajar, tapi orang tuanya tidak mau belajar. Kayaknya itu kayak jauh panggang dari api ya Ustaz. Tadi sinergi sudah, visi misi sudah, masih banyak nih. Saja bersabar ya dengan pertanyaan-pertanyaan dari Umu nih. Untuk keunggulannya sendiri nih, gimana nih Ustazah? Masya Allah ya. Kalau saya sendiri ya sebagai kepala sekolah kita melihat keunggulan SD Taman Karimah ini memang lebih unggul-unggul gitu daripada sekolah yang lain. Kenapa? Karena tidak semua sekolah memiliki apa yang dimiliki oleh SD Taman Karimah ini gitu ya. Terkait dengan tadi kami ada tahsin, ada tahfiznya, ada penunjangnya, bahkan ada pelajaran bahasa Arabnya, bahasa Inggris gitu ya. Selain itu proses pembelajaran, kami juga punya kegiatan yang dimana ini bisa membuat anak-anak itu cerdas juga soleh gitu ya. Kenapa? Karena dalam kesehariannya kami menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang sangat baik itu untuk anak-anak dalam pembelajarannya. Selain proses pembelajaran tadi juga kebiasaan-kebiasaan beribadah gitu ya. Pembiasaan-pembiasaan ibadah kepada anak-anak. Jadi setiap tahunnya ya di SD Taman Karimah ini kami mengadakan untuk kegiatan seperti ini ya, ketika kemarin kita bulan puasa di sekolah kami ada yang namanya kegiatan iktikaf. Kita bermalam di masjid atau musola di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan ini tidak banyak sekolah yang punya program seperti ini. Ini salah satu keunggulannya. Selain iktikaf ya, kalau di bulan Ramadan di hari-hari biasa kami ada kegiatan mabit di hari Rabu ke hari Kamis. Nah, kebiasaan saum sunnah. Saum pula ya, Masya Allah. Jadi anak-anak dibiasakan untuk puasa sunnah di hari Senin dan hari Kamis. Untuk kelas atas utamanya. Nah, kami selain itu juga ada kegiatan takosus. Nah, ini untuk kelas 5 dan 6 ya. Karena di tempat kami di SD. Apa tuh takosus? Afwan dipotong. Itu program istimewa untuk kelas 5 dan kelas 6. Ketika Ananda capaian tahfiz hafalannya ya, di sekolah kami ada 6 juz targetnya ya, umum. Jadi di setiap kelas itu targetnya hafalan 1 juz. Jadi apabila di kelas 5 dan di kelas 6 untuk yang hafalannya belum tercapai atau belum mungkin, maka program tahfiz ini akan dijalankan untuk kelas 5 dan 6. Jadi selain untuk membuktikan hafalan, juga untuk membantu misalnya ada siswa yang masih kesulitan atau belum tercapai targetnya. Jadi akan dibina di sekolah, menginap di sekolah begitu. Selain itu juga masih banyak ya, ada agenda setiap hari Jumat itu diajak anak-anak untuk bersedekah. Jadi membiasakan sedekah di hari Jumat. Terus juga ada kegiatan berkurban ya. Jadi setiap di bulan haji atau Zulhijjah, jadi kami mengajak kepada ananda siswa-siswa beserta orang tua pun juga eksternal ya, bukan warga sekolah pun juga boleh. Ayo kita berkurban bersama di sekolah. Nah, selain itu juga kami ada kegiatan berbagi sedekah sebulan Ramadan. Kami ada kegiatan outing ya, belajar tidak hanya di kelas tapi juga keluar kelas. Jadi kami belajar ke alam. Yang pernah kami laksanakan misalnya kami pergi ke pantai, kami ke sungai, kami ke tempat-tempat di mana penciptaan Allah itu yang tidak ada di sekolah gitu ya. Jadi kita melihatkan realita, kita melihatkan fakta bahwasanya Allah itu maha hebatnya menciptakan alam segala dan isinya gitu ya. Jadi anak-anak tidak hanya teori saja. Kalau di sekolah kan mungkin pengenalannya secara teori dan melihat gambar-gambar. Nah, untuk realitanya maka kita akan membawa mereka langsung ke alam tadi ya. Itu agenda-agendanya. Terus ini tadi ya untuk
keunggulannya juga kami orang tua ya, bahwasanya tidak hanya anak aja yang diajak solih ya Umu ya, tetapi orang tua juga diajak untuk solih gitu. Dan untuk orang tua yang masih kesulitan atau masih ingin belajar, kami membuka kelas tahsin yang ingin memperbaiki bacaan Qur'annya atau mungkin ingin lebih intens lagi belajar Qur'annya. Untuk ayah dan bundanya ada kelas tahsinnya. Masya Allah. Jadi tidak hanya anak-anak, jadi orang tua juga boleh gitu. Benar. Dan ya ini ya, terkait dengan keunggulan-keunggulan tadi, ini tentunya tidak bisa didapatkan dengan mengalir begitu saja, tapi tadi dengan sinergi tadi yang kita bahas di awal tadi. Ya, Masya Allah, ini nih sekolah yang diidam-idamkan nih sepertinya, karena tawaran-tawarannya luar biasa, lengkap, pakai banget, komplit ya, paket komplit. Di situ juga anaknya dicerdaskan, didampingi para asatid yang insya Allah selalu dibina ya, insya Allah seperti itu, dengan keilmuan keislaman dan keilmuan yang umum lainnya, wali murid juga, ya kurang apa lagi nih kayaknya nih ya, rugi banget nih kalau tidak bergabung nih sepertinya Ustazah. Masya Allah ya Ustazah, jadi itu keunggulannya. Penasaran kami lagi nih tentang nanti anak-anak itu yang diharapkan ya, outputnya itu seperti apa Ustazah itu? Iya, Masya Allah ya Umu ya, kita kalau berbicara tentang output berarti kan setelah anak selesai sekolah dari SD Taman Karimah, seperti anak-anak itu menjadi anak yang seperti apa, yang diharapkannya maunya seperti apa gitu. Jadi kami punya output yang pertama untuk anak-anak ini yang setelah lulus, diharapkan anak-anak ini mereka memiliki kepribadian Islam. Kepribadian Islam. Mereka berkepribadian Islam, jiwanya adalah jiwa seorang pemimpin pula ya. Nanti akan pakai fidin atau pakai paham agama. Fidin, jadi tidak hanya sekedar banyak pemahaman agamanya, pengetahuannya, tapi mereka juga diamalkan. Jadi sesuai dengan pengetahuannya itu diamalkan, jadi pakai fidin, dan juga terdepan dalam sains dan teknologi. Jadi di tempat kami tidak menutup gitu ya. Jadi teknologi pun juga diajarkan terkait dengan perkembangan zaman ya. Karena mungkin ada quotes yang sangat viral gitu ya, sangat orang tahu. Jadi didiklah anak itu sesuai dengan zamannya. Gitu. Jadi tidak bahasanya kalau dulu mungkin teknologi masih belum secanggih sekarang. Sekarang pun guru-gurunya juga harus lebih tahu mengajarkannya kepada anak-anak sehingga anak-anak juga tidak ketinggalan teknologinya, pengetahuan. Ya, Masya Allah. Semakin menguatkan lagi ya ayah bunda semua ya untuk mau mempertimbangkan nih sekiranya nanti di ajaran pembelajaran tahun ajaran baru ya, Ananda mungkin bisa ya kita berjodoh dengan SD Taman Karimah ya, yang insya Allah mudah-mudahan memberikan penawaran-penawaran terbaiknya nih untuk berikhtiar kita bersama-sama. Sepertinya begitu ya Ustazah ya, untuk mewujudkan generasi-generasi ya, pemimpin juga, pakai fidin juga, terdepan dan dalam sains dan teknologi. Masya Allah, ini luar biasa nih. Mungkin ada lagi nanti ya. Jadi jangan kemana-mana ayah bunda, teman-teman semua. Ini nih yang di detik-detik terakhir nih, sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan yang tentunya ayah bunda semua penasaran sekali. Itu apa? Tentang yang berbau-bau materi nih ya, ayah bunda ya. Apalagi di kondisi sekarang ini kita tahu bersama mungkin ya kondisi ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja ya, tapi tentu kita memberikan penawaran terbaiknya seperti itu. Untuk pendaftarannya silakan di-spill Ustazah bagaimana? Untuk pendaftaran mungkin saya jelaskan alurnya dulu ya sebelum kita masuk biaya. Jadi supaya ayah bunda atau orang tua yang melihat mungkin lebih paham bagaimana gitu. Untuk pendaftaran sendiri ada alurnya. Yang pertama nanti boleh datang ke sekolah ya, orang tua yang tertarik boleh menghubungi atau datang ke sekolah langsung untuk mengambil formulir. Jadi sebelum masuknya nanti kan melihat formulir dulu, mengisi formulir, dan untuk pembayarannya sendiri formulirnya tuh 100.000 pengambilan formulir. Lalu setelah diisi maka nanti akan mengembalikan formulir dan berkas-berkas pendaftaran yang dibutuhkan, dokumen-dokumen itu kembalikan ke sekolah. Nah setelah selesai itu maka nanti akan ada penjadwalan untuk observasi dan wawancara orang tua. Apa tuh observasi Ustazah itu? Ya, jadi kalau di sekolah kami di SD Taman Karimah untuk memasukkan anaknya ini dalam prosesnya ada yang namanya observasi. Jadi nanti anak-anak akan hadir di sekolah, akan merasakan bagaimana
ketika bersekolah di SD Taman Karimah. Oke. Nah, lalu juga guru-gurunya akan menilai dan mempersiapkan anak-anak ini dalam proses pembelajaran. Oke. Jadi anak-anak nanti yang bersekolah di SD kami tidak kaget lagi dengan proses pembelajaran yang berlangsung. Seperti itu. Nah, tadi juga Oke. anak-anak kan dinilai bagaimana mereka dalam kemandiriannya, Iya. bagaimana kefokusannya mereka dalam proses siap menerima pembelajaran, ya. Oke. Jadi akan dinilai dan guru-guru kan nanti akan memetakan, oh anak ini butuh ditingkatkan untuk kefokusan, oh anak ini butuh ditingkatkan untuk proses yang apa gitu. Jadi di observasi ini guru akan menilai nanti, jadi ketika anaknya sudah memang masuk, nanti guru siap memberikan pembelajaran kepada anaknya. Oke, pengenalan awal lah seperti itu ya Ustazah ya. Oke, Dan Insya Allah. ini melanjutkan Iya. setelah observasi, kami juga ada wawancara orang tua. Iya. Nah, karena di sekolah kami mengutamakan tadi ya orang tua sebagai pendidik utama, tentunya kami butuh sinergi dalam hal ini. Maka akan diadakan wawancara untuk mengetahui sejauh mana proses orang tua untuk bersinergi ini. Dan diharapkan tentunya setelah wawancara ini orang tua lebih tahu tentang sekolah, lebih siap untuk bekerja sama dengan sekolah dalam mendidik anandanya, supaya anandanya ini tadi ya dihasilkan output yang ingin kita capai tadi. Lalu setelah wawancara tadi, observasi sudah selesai, wawancara sudah selesai, maka nanti akan ada pengumuman hasilnya. Ya, ketika diterima maka nanti siap melakukan pendaftaran kembali gitu ya. Jadi ada pendaftaran ulangnya. Nanti setelah pendaftaran ulang baru anak-anak siap untuk masuk ke pembelajaran di kelas 1 untuk yang misalnya dia ikut baru awal pendaftaran di kelas 1 gitu. Dan kami juga menerima siswa pindahan. Masya Allah, tuh buat yang ini ya, anak saya sudah sekolah nih tapi kayaknya pengen pindah gitu ya, gimana? Jadi Menerima kami juga ya. siswa pindahan dengan proses yang kurang lebih sama dengan proses pendaftaran apabila dia siswa baru. Mungkin tapi dengan persyaratan yang sedikit berbeda ya. Ketika siswa baru kan biasanya anak-anak ini belum mengetahui banyak hal kecuali dari orang tua berikan. Nah, untuk siswa pindahan tentunya pasti sudah punya ilmu-ilmu ataupun pengetahuan dari sekolah sebelumnya. Pun juga mungkin dia belum punya atau belum terbiasa dengan sekolah kami yang baru ini. Maka nanti juga ada proses observasinya. Dan juga ada percepatannya ketika misalnya di luar dia belum adaptasinya, maka ketika masuk di kelas kami maka akan dipercepat hasilnya untuk anak ini. Pun juga untuk program tahfiznya. Ketika di luar mungkin dia hafalannya masih sedikit, nah ketika sudah masuk di SD kami maka kami percepat juga untuk hafalannya supaya bisa mengajar andaikan dia masuknya di kelas 2 atau di kelas 3 begitu. Jadi ada treatment khusus ya untuk pindahan tapi tidak sulit mungkin ya, yang penting ada pendampingan seperti itu. Iya Ustazah, jadi untuk biayanya sendiri itu berapa tuh Ustazah tuh? Iya, kalau berbicara tentang biaya dalam pendidikan, tentunya apa yang kita keluarkan itu juga sejalan dengan apa yang akan kita dapatkan gitu ya Umu ya. Jadi bagi ayah bunda jangan merasa keberatan terkait dengan pendidikan anak-anak kita, karena itu juga apa yang kita keluarkan itu nanti akan menjadi amal jariah bahwasanya kan. Berapa sen pun yang kita keluarkan itu juga akan menjadi catatan bagi orang tuanya dalam proses pendidikan. Nah, untuk di SD Taman Karimah sendiri ini, sebagaimana di awal tadi saya sudah sampaikan, untuk pendaftarannya, untuk biaya formulir masuk itu sebesar Rp100.000. Lalu untuk observasi dan wawancara ya, observasi ini untuk anak-anaknya selama berapa hari di sekolah tentunya butuh biaya ya Om ya. Jadi itu sebesar, dan wawancaranya sebesar Rp350.000. Nah, lalu untuk dana operasional juga itu sebesar 3 juta. Dan untuk seragam insya Allah nanti dapatnya 4 pasang 4 setel itu Rp1.300.000. Dan ada biaya untuk fasilitas buku-buku dan lain-lainnya yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran itu sebesar Rp300.000. Dan untuk SPP per bulanannya adalah Rp300.000. Juga ada untuk iuran orang tua atau FOMG untuk kegiatan anak-anak ya, itu sebesar Rp20.000. Jadi untuk per bulannya sendiri setiap sebulan sekali orang tua nanti akan membayarkan untuk SPP dan FOMG. Jadi kalau di total itu per bulannya Rp320.000. Ya, begitu. Dan untuk makan siang dan snack ini sedikit tambahan ya Om ya. Orang tua boleh membawakan dari rumah masing-masing, tapi dengan syarat dan ketentuan tentunya makanan ataupun snack yang dibawakan itu adalah makanan yang halal lagi toib. Jadi kami membiasakan anak-anak di sini tidak
jajan sembarangan, Iya, tapi iya. memang dari rumah sudah dibekali dengan makanan yang sehat, yang halal, yang thayyib. Oke, ya sudah kita spill ya tentang biaya yang dimana ini pasti akan membuat para ayah bunda di luar sana penasaran. Aduh, sekolahnya sudah ya Masya Allah seperti itu. Tapi bagaimana biayanya? Nah, itu sudah terjawab tadi ya teman-teman semua ayah bunda tentang biaya pendaftarannya dan semua-muanya ya insya Allah. Ya Ustazah, ini sepertinya di detik-detik pertanyaan terakhir. Dari tadi pertanyaan terakhir terus ya Ustazah ya. Mohon bersabar ya Ustazah ya, karena kita saking antusias sekali nih dengan sekolah SD Taman Karima ya, Masya Allah, dengan penawaran-penawarannya. Jadi untuk umur Ustazah, jangan lupa nih umur sendiri bagaimana nih? Ya. Untuk anak atau siswa atau calon siswa ya Umu ya, yang disyaratkan Ya. untuk masuk di sekolah SD Taman Karima kami ini minimal umurnya 6 tahun. Oke, 6 Ya, tahun. idealnya biasanya kan 7 tahun Umu ya. Ya. Nah, kalau di sekolah pada umumnya yang diprioritaskan itu yang umur 7 tahun. Ya. Tapi di sekolah kami untuk usia 6 tahun bisa masuk. Oke. Gitu. Kenapa harus 6 tahun? Tentunya ini untuk kesiapan mental umum. Ya, ya, ya. Jadi kami melihat usia kan mempengaruhi bagaimana mental anak-anak, bagaimana kesiapan Banget, mereka banget, dalam banget. proses belajar. Karena di Iya. sekolah ini belajarnya tidak sendiri. Iya, iya. Ada teman-teman yang kami belajar dalam kelompok. Jadi Iya. maka umur 6 tahun sudah paling kami kira bahasanya yang paling bawah lah sudah gitu. Kalau 7 tahun itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Tapi kalau ada yang bilang, aduh kurang-kurang dikit gitu, ada tidak sih dispensasinya begitu? Apa bahasanya itu yang ini kurang dari itu, iya dari itu seperti apa? Kurang dari 6 tahun apakah boleh? Iya. Nah, insya Allah ketika orang tuanya siap dalam hal ini berarti siap bersinergi, Iya. maka dalam proses observasi nanti kan akan dilihat umum. Iya, iya. Ketika memang orang tuanya yakin anaknya mampu, Iya. umurnya belum umur 6 tahun, gurunya akan melihat pembuktian gitu. Ketika orang tuanya yakin dan mau beringinan keras untuk sekolah di sekolah kami, maka bisa dilihat nanti ketika observasi. Oke. Dan ketika saat observasi dilihat, oh ternyata anaknya ini sudah siap, hasilnya sudah baik tuh, maka sekolah nanti akan memberikan kemudahan untuk bisa diterima. Tetapi mungkin tadi ya ada catatan-catatan khususnya gitu, karena usianya memang belum sesuai dengan persyaratan. Nah, kedepannya dan mungkin apabila belum diterima dan orang tuanya masih mau bersekolah di tempat kami, dan boleh ya gitu menunggu hingga anaknya berusia sesuai dengan persyaratan. Jadi, boleh bersabar menunggu sambil menyiapkan anaknya, orang tua bisa belajar tentang sekolah lebih jauh lagi gitu. Oke, nah alhamdulillah sudah terjawab semua ya sepertinya ayah bunda, teman-teman semua tentang apa saja sih, atau kita bisa kasih tema mungkin lebih dekat dengan SD Taman Karima ya teman-teman semua ayah bunda di luar sana. Semoga ini sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ya yang mungkin sudah lama ditanyakan tapi bingung cari jawabannya di mana. Nah, ini dia menjadi wasilah ya buat kita semua yang tentunya menjadikan kita semua ingin ya bersama-sama mewujudkan generasi-generasi yang kita sangat butuhkan ya, generasi pemimpin, pejuang, pemberani, yang dimana sekarang ini anak-anak ini sepertinya banyak yang kepemimpinannya kurang terasah. Itu sangat dibutuhkan kepemimpinan sekarang ini, mungkin sedini mungkin ini menjawab ya kebutuhan kondisi kita semua ya, Masya Allah Ustazah, yang sangat membutuhkan seseorang berjiwa pemimpin, Masya Allah seperti itu keren sekali Ustazah. Kami juga ingin dong punya anak ya, berjiwa pemimpin seperti itu. Tentu ayah bunda juga ingin. Silahkan ya Ustazah, mungkin silahkan untuk kesan-kesannya, pesan-pesannya nih di detik-detik terakhir ngobrol-ngobrol santai kita Ustazah, silakan. Terima kasih Umu ya, Masya Allah ya. Ini kami memberikan informasi kepada seluruh penonton, ayah bunda, orang tua dimanapun berada, jika berkeinginan ya anaknya menjadi penghafal Quran ya sejak dini dari SD, ingin anaknya memiliki kepribadian Islam, berjiwa pemimpin, fakih fiddin dan terdapat dalam sains. Mari bergabung dengan sekolah kami dengan menyekolahkan anandanya di sekolah kami di SD Taman Karima. Alhamdulillah kami sudah membuka pendaftaran untuk penerimaan siswa baru dan silahkan ya
boleh datang langsung ke sekolah kami di Jalan Tajur, RT 12 Desa Pait, atau kalau berkendala jauh boleh hubungi media sosial kami di FB, di Instagram, ya, YouTube ataupun TikTok. Cari aja search nama SD Taman Karimah. Ya, kami tunggu ayah bunda kedatangannya. Mari bergabung dengan sekolah kami. Alhamdulillah. Nah, Ustazah sudah kita ada di ujung sesi ini Ustazah ya. Kita doakan ya teman-teman semua ya Bunda, semoga para pendidik SD Taman Karimah, Ustazah Eva bisa diberikan Allah kekuatan, kemudahan dalam membersamai Ananda sebagai para pendidik asatidz-asatidz yang Masya Allah selalu bersemangat untuk mewujudkan generasi nih, terutama generasi yang penghafal Quran, faqih fiqh dan berjiwa pemimpin terdepan dalam sains dan teknologi. Yang masalah itu paket komplit yang kita sangat butuhkan di masa sekarang. Tunggu apa lagi ayah bunda, ayo bergabung ya, Masya Allah, dan akan berjumpa dengan Ustazah Eva insya Allah. Mungkin cukup ya Ustazah, sehat selalu Ustazah. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan lain ya. Tentunya selalu berkenan ya Ustazah untuk diundang hadir ya. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol tema-tema menarik lainnya. Mungkin itu saja. Sama-sama. Kita pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.